Bapak Ibu, Ibu PMI punya segudang ya berkat oleh-oleh dan saya tidak mau ambil waktunya banyak-banyak. Dari saya hanya appetizer kecil ya. Dari saya ini yang saya coba kunyah. Berkat sepanjang kami kemarin berangkat ke Tanah Perjanjian selama 9 hari kurang lebih. Dan waktu hari itu Ibu bilang Tuhan memberikan salah satu berkatnya. Selain yang lain-lain yang banyak itu, Tuhan memberikan yang namanya Chariot of Love, kereta cinta dengan semua perbekalannya. Itu hati saya melonjak Bapak Ibu. Hati saya melonjak dan saya bilang, wow Tuhan, keren banget, ini gak pernah timbul dalam hati kami, gak pernah timbul dalam pikiran saya. Dan Tuhan sediakan sebuah kereta untuk kita menuju ke puncak. Sebuah kereta dengan perbekalannya komplit, plit lengkap. Jubah, perbekalan, senjata, alat, semuanya ada di situ. Dan saya percaya ini bukan cuma bagian kami 300 lebih orang yang berangkat, tapi bagian kita semua pasukan terdahsyat, bagian pasukan yang di 38 provinsi, semua yang ikut sepakat rindu dan mau menerima. Bapak Ibu sepakat terima? Enggak semangat yang di belakang, masih semangat ya, masih lapar ya. Bapak Ibu mau terima yang ilahi? Oke Bapak Ibu, kita akan sama-sama. Dari saya sebagian kecil, Bapak Ibu kita mau belajar sama-sama. Ini berkat yang salah satu yang Tuhan kasih. Tuhan memberikan kendaraan Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memberikan sebuah janji, kalian akan naik dari puncak ke puncak. From peak to highest peak, from greatest mountain to the highest sky. Dan Tuhan gak cuman memberikan janji itu, tapi Tuhan juga berikan kendaraannya. Salah satunya, ada banyak ya, salah satunya selain pengurapan dan lain-lain, rekayasa sumpah, kendaraan yang Tuhan beri adalah Chariot of Love. Kendaraan yang dikendarai dan ditarik karena kasih setia Tuhan. Kendaraan yang ditarik karena unending hesed, unending love, dan Tuhan rekayasa. Bagian kita ikut mau masuk aja ke dalamnya. Dan kita juga sendiri akan jadi kereta cintanya Tuhan. Di Hosea berkata, aku menarik mereka, Mahanaim, Bahtera, Indonesia, pasukan terdahsyat bangsa-bangsa, dengan tali kesetiaan. Jadi bukan karena kita yang bisa, bukan karena kita yang mampu, dan dengan ikatan kasih. Dan di Kidung Agung berkata, Tuhan itu membawa kita masuk di dalam kereta para bangsawan. Banyak terjemahan. Kereta bangsawan itu juga noble chariot, kereta dengan cinta di dalamnya, kereta dengan semua kemegahan dan kemuliaan di dalamnya. Jadi ini memang kerinduan sang raja yang pengen ngajak kita di tengah semua apapun yang terjadi di semesta. Tuhan pengen punya satu ruang pribadi, satu kereta pribadi yang membuat kita itu bisa menikmati setiap perjalanan. Dan saya berharap Bapak Ibu exciting sih menerimanya. Buat saya ini bekal yang sangat lebih dari cukup lah untuk kita bisa menyelesaikan dan sampai ke puncak dan tidak terlucuti, tidak terpleset, karena ada kereta yang dari Tuhan yang menggendong kita. Bapak Ibu, hari pertama kami sampai melewati border yang haleluya ya, berjam-jam, tetapi semuanya lolos. Hari itu kita pertama harusnya orkestranya penuai di Bukit Zaitun. Tapi Tuhan rekayasa, akhirnya kita rekayasa pertama itu di Garden Tomb Bapak Ibu. Itu di tempat Tuhan Yesus bangkit. Waktu di perjalanan di bus, Tuhan tiba-tiba cerita. Nah, di sepanjang Alkitab itu ada kisah tentang 3 taman, Tuhan bilang. Taman Eden, Taman Getsemani, dan Garden Tomb. Dan Tuhan bilang, nak, keretaku akan merekayasa engkau bisa melewati semua. Karena semua ini tidak pernah bisa kamu lewati dengan kekuatanmu sendiri. 3 taman, ada 3 musim, ada 3 keputusan di situ. Kita mulai dari Taman Eden, kita semua mau, suka. Sejujurnya, Taman Eden ini sempurna dari pihak Tuhan. Di sana ada sungai dengan aliran emasnya, damar berdola dengan semuanya. Di sana ada pekerjaan yang penuh otoritas yang Tuhan kasih ke Adam. Di sana ada istri yang terbaik. Di sana ada tanggung jawab, ada perbekalan. Semua kenyamanan ada di Taman Eden. Semua yang terbaik.
ada di Taman Eden. Tapi di taman ini juga kita tahu manusia kehilangan face to face dengan Tuhan. Di taman ini Adam jalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu tangible sampai dia bisa bersentuhan dengan Tuhan. Ini semua tempat yang kita mau, Bapak Ibu. Saya juga mau. Ini tempat yang semua tubuh, jiwa, roh komplit Tuhan kasih di sini. Tapi di taman ini yang membuat Tuhan juga bertanya, di mana engkau, Adam? Di taman di mana semua penyediaan itu lengkap. Tuhan punya pertanyaan, kamu di mana? Banyak dari kita tuh pengen berhenti cuman di taman ini, Bapak Ibu. Aku mau datang ke Bahtera karena hadirat Tuhannya keren banget. Hadirat Tuhan manifestasinya luar biasa banget. Di sana selalu dibagikan supply demi supply yang gak pernah habis. Hadirat Tuhan bisa membuat aku ketemu Tuhan. Aku senang banget ke Israel tiap hari ketemu Tuhan. Seperti tadi kata Ibu Nita, open heaven terjadi di setiap titik. 8 bus, satu bus itu minimal menyelesaikan 12 titik. Minimal 80-90 titik hari itu kita kerjakan. Walaupun ada yang double, tapi hari itu surga terbuka, portal terbuka. Kita merasakan hadirat Tuhan itu dihujani pagi, siang, malam. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan Bapak Ibu, kita tahu kejatuhan Adam. Ketika dia punya semuanya. Dia punya semuanya itu ternyata gak menjamin, Bapak Ibu. Punya aliran emas, punya pohon apapun, semua makanan terbaik, itu gak menjamin, Bapak Ibu. Gak menjamin sampai Tuhan bertanya, kamu di mana? Bapak Ibu, kalau nanti one day pasti kita ada peak yang bahkan Tuhan pulihkan semua keadaan Eden. Kita face to face dengan Tuhan sangat mudah. Kita diberikan emas dengan semua aliran yang terbaik. Kita diberikan semua penyediaan tubuh, jiwa, dan roh. Jangan sampai ada pertanyaan, Mahanaim engkau di mana? Unit proyek engkau di mana? Unit Bokor engkau di mana? Unit Hope engkau di mana? Lydia engkau di mana? Leo engkau di mana? Jangan sampai ada pertanyaan itu. Tempat di mana Tuhan kasih semuanya. Manusia ternyata mudah banget pilih yang lain. Dan Tuhan bilang, nah ada taman yang kedua. Di Getsemani yang orang enggak suka. Tapi ini taman terbaik untuk mengeluarkan setiap minyak dari hidup Bapak Ibu dan setiap kita. Tuhan bilang, nah aku tahu gak ada yang mampu kok. Jadi aku harus yang masuk duluan. Dan aku tahu tempat ini gak akan bisa dilewati tanpa anugerah. Bahkan aku pun berdoa kalau boleh ini lalu daripadaku, kata Tuhan. Tapi ini tempat terbaik, nak. Dan ketika minyak itu bisa keluar, kata Tuhan, itu akan menyalakan kaki dianmu. Itu menyalakan pelayananmu. Ketika minyak ini keluar, engkau bisa mengurapi para raja-raja, para pahlawan. Ketika minyak ini keluar, itu akan menerangi kemanapun engkau pergi. Itu akan meminyaki tabung panahmu. Senjatamu tidak akan pernah berkarat dan tidak tajam. Banyak orang mau pengurapan, tapi gak banyak orang mau memeluk Getsemani. Dan Tuhan bilang, nah ini taman yang sepi. Ini taman yang kamu gak bisa ajak-ajak siapapun. Kamu gak bisa ajak pemimpinmu, bahkan Allah Bapa diam kok di taman ini. Allah Bapa diam. Ketika Yesus berdoa, cawan pertama boleh lalu daripadaku. Doa kedua, doa ketiga. Murid-muridnya yang ikut Yesus 3,5 tahun pelayanan juga tertidur. Kita akan lewati satu musim yang di sana bahkan itu adalah tempat paling sepi. Engkau gak bisa ngandalin siapapun. Tapi Tuhan bilang, aku udah lewati, nak. Kamu cuman perlu berkata, Tuhan bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu yang jadi.
perbekalan di tempat ini adalah mari pilih setuju dengan Tuhan. Kita berangkat satu pesawat itu hanya karena Ibu Panglima tuh setuju sama Tuhan. Setuju tanpa engkau berbantah apapun, setuju. Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di tempat ini mungkin kau akan menghadapi yang namanya pengkhianatan, kesendirian. Sekali lagi gak banyak yang mau. Tapi tanpa Getsemani gak akan ada Garden Tomb. Bapak Ibu, dari Taman Eden sampai ke Taman Getsemani itu butuh 4.000 tahun. Zaman Abraham lewat, zaman Nuh lewat, zaman Musa lewat, itu sekitar 4.000 tahun. Lama Bapak Ibu. Sampai Tuhan bisa face to face sekali lagi. Tapi dari Getsemani ke Garden Tomb cuman butuh 3 hari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang lewati proses minyak itu diperas dalam hidupmu, itu sudah sangat dekat dengan penggenapan janji Bapak Ibu. Sudah sangat dekat sekali. Bahkan kurang dari 24 jam Tuhan sudah masuk kok. Kurang dari 24 jam, ceritanya hari Kamis itu Tuhan Yesus masuk Getsemani. Jumat Tuhan disalib, Jumat sore mayatnya diturunkan, sudah masuk Garden Tomb. Dan tidak butuh waktu lama, semuanya Tuhan selesaikan. Dan ada kemenangan, ada taman kebangkitan, ada taman semua maut dikalahkan. Itu Garden Tomb. Jadi ketika kami rombongan itu pertama kali itu datang, itu orkestranya di Garden Tomb. Tuhan tuh benar-benar habis setelah itu kami ke Getsemani. Kita gak ke Eden ya Bapak Ibu, karena udah gak tahu lagi itu ada di mana. Itu ada di zaman peak to higher peak. Kita akan lewati dan tidak akan ada yang terhilang, karena Tuhan sudah jamin, Tuhan sudah rekayasa. Kita dibawa dan dijamin dengan sumpah kita akan melihat aliran emas, aliran sungai kehidupan, face to face dengan Tuhan. Semua yang terbaik pasti Tuhan akan kembalikan. Untuk itulah Dia sudah bayar Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan bilang, nak, kereta perbekalanku akan membuat kamu bisa lewatin musim-musim ini. Jangan hindarin kalau memang harus ada perasan minyak yang keluar. Jangan hindarin kalau kamu harus aku tarik ke tempat paling sepi untuk engkau dealing ilahi dengan aku. Sekali lagi gak ada Garden Tomb Bapak Ibu tanpa Getsemani. Tapi begitu engkau diproses, diizinkan, itu sudah sangat dekat dengan penggenapan janji. Di Garden Tomb kita sama-sama tahu, ini adalah tempat di mana semua maut dilucuti. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan di Garden Tomb ini semua penggenapan yang Tuhan sudah janjikan. Semua apapun yang iblis pikir dia menang ketika Yesus disalib, Tuhan sudah memenangkan semuanya. Bapak Ibu, ada sedikit tambahan kisah di Garden Tomb. Dan biasanya kalau Garden Tomb itu kita membahasnya selalu Maria yang datang ketemu Yesus. Tapi ada 2 tokoh Bapak Ibu, ketika kemenangan besar itu sudah terjadi, para raja-raja, para orang-orang terkemuka itu akan datang dan menyediakan semuanya bagi sang raja. Bapak Ibu, ada Yusuf dari Arimatea yang menyediakan kubur buat Yesus. Beliau adalah orang kaya. Ada Nikodemus, itu adalah satu dari 3 konglomerat konon, karena dia sangat kaya. Merekalah yang menyediakan semua kuburan, wangi-wangian. Justru murid-murid Yesus belum muncul di sini. Boleh next slide-nya? Ada 2 tokoh, ya saya hari ini gak bahas Maria karena itu sudah sangat sering dibahas. Ada 2 tokoh, yang satu Yusuf dari Arimatea. Mereka berdua ini gak masuk dalam hitungan second layer Tuhan. 12 murid Tuhan tuh enggak Bapak Ibu. Tapi mereka berdua ini adalah orang kaya, pejabat, orang Sanhedrin kalau gak salah, kalangan dari para pejabat. Dan mereka melakukan ini, resikonya adalah kehilangan semuanya. Akan ada perbekalan yang membuat kita ketika melihat Tuhan bekerja dengan ajaib, kita orang-orang yang berkata, Tuhan,
akan selalu ada persembahan cinta. Walaupun aku gak tahu upahku itu apa, aku akan tetap memberikan persembahan cinta. Hari itu dua pribadi ini memberikan persembahan cinta dengan meresikokan seluruh hidupnya, Bapak Ibu. Dengan meresikokan seluruh nama baiknya. Dan mereka belum tahu bahwa ke depan akan ada pengangkatan, akan ada pencurahan Roh Kudus. Gak tahu, mereka cuma tahu aku akan beri cinta. Sampai di tetesan terakhir sang raja, aku akan beri cinta. Yusuf dari Arimatea itu menyediakan kubur buat Yesus yang itu harganya tidak murah, Bapak Ibu. Konon setelah seseorang itu disalib, mayatnya itu tidak akan dikubur dengan layak. Itu akan dibuang di tempat pembuangan bersama dengan mayat para penjahat. Karena yang disalib itu adalah penjahat-penjahat negara. Tapi hari itu Yusuf dari Arimatea memberanikan diri menghadap Pilatus, boleh gak aku nurunin mayat Yesus? Aku sudah siapin kuburnya. Dan benar-benar dia menggenapi seperti yang Yesaya katakan, Yesus akan ada di kuburan para raja-raja. Bukan orang penting, gak dibilang dia bikin KKR, gak dibilang dia muncul waktu Yesus bikin 5 roti 2 ikan, gak. Dia muncul waktu seolah-olah Tuhan gak bisa ngasih apa-apa. Dia bukan muncul waktu Yesus bikin mujizat. Bapak Ibu, bisa gak di tengah kita naik kereta cinta, persembahanmu, cintamu, nyanyianmu, tarianmu tetap all out. Bahkan di saat Tuhan gak bisa kasih kau apa-apa, seolah-olah. Dan Nikodemus, Bapak Ibu, namanya cuma muncul 3 kali. Pertama datang, waktu itu saya sempat sharingkan kalau gak salah, gelap-gelap takut ketahuan. Kali kedua datang ke Yesus, dia udah mulai berani. Kali ketiga dia datang gak tanggung-tanggung, dia bawa 30 kilo rempah-rempah, wangi-wangian, dan Bapak Ibu itu nilainya miliaran, Bapak Ibu. Gaharu dan mur 30 kilo. Kalau orang biasa meninggal itu cuma sekitar 200 gram, mereka akan dilumuri rempah-rempah. Saya baca literasinya, kalau itu guru, itu pengajar agung, petinggi agama, cuman sekitar 1 kilo. Ini 30 kilo dilumuri rempah-rempah. Saya awal tahun itu saya ke Eropa, Bapak Ibu. Dan saya ketemu tempat jual dupa. Saya ketemu dupa mawar, dupa akasia, dan saya senang banget. Saya lupa untuk belanja coklat dan yang lain-lain. Semua uang euro saya, ya itu saya pakai buat beli dupa 22 kilo. Kemarin saya titip lagi 12 kilo. Jadi kita punya 30 kilo. Karena Bapak Ibu Mahanaim setahun itu habisnya sekitar 15 kilo. Sebulan sekilo. Jadi itu gak banyak. Belum lagi yang minta dong. Dan itu kan harus diirit-irit ya Bapak Ibu ya. Supaya cukup. Tapi ternyata 30 kilo itu menghabiskan seluruh bagasi saya. Karena dupa yang segitu banyak itu untuk satu pribadi yang dicintai. Dan itu zaman dulu. Dupa saya kan udah campuran ya. Enggak murni banget, karena murni banget itu mahal. Yang Nikodemus bawa itu 50 kati atau 100 pon itu kurang lebih 30 kilo Bapak Ibu. Dan itu hanya diberikan kepada raja di atas segala raja. Dia tuh enggak ngasih waktu Tuhan itu lagi keren-kerennya, enggak. Bisa enggak ada dupa yang keluar dari hidup kita, the most fragrance. Tuh kita kasih ke Tuhan, bukan waktu Tuhan lagi bisa memberkati kita. Tapi justru waktu bahkan Tuhan tidak melakukan apapun, Tuhan seolah-olah membiarkan kita sedang diproses, the most fragrance itu bisa keluar. Dan itu nilainya akan sangat personal, akan sangat ajaib, akan sangat mahal. Chariot of Love akan membuat kita gak tahan untuk kita terus mempersembahkan dengan cinta. Mari belajar untuk terus menghampiri Tuhan dengan cinta. Karena Tuhan layak dan karena Tuhan itu benar-benar personal sekali. Bapak Ibu, love language-nya Tuhan. Kita punya love language ya. Love language-nya Tuhan. Salah satunya itu adalah trust.
dan taat. Kalau kita bisa berikan itu ke Tuhan, Tuhan akan disentuh hatinya. Love language-nya Tuhan itu bukan financial touch, bukan apapun, bukan sekedar kata-kata, tapi kalau kita bisa mengeluarkan gelombang trust, gelombang taat dengan denyut cinta, itu akan sangat menyentuh hati Tuhan. Jadi di 3 taman ini, pastikan kita melewatinya dengan respon yang benar, Bapak Ibu. Tuhan toh sudah bayar. Di Taman Eden itu pintu tertutup karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi di Garden Tomb, pintu batu itu sudah terguling. Tirai bait Allah itu sudah terbelah. Itu sudah membuat kita harusnya gak punya jarak dengan Tuhan. Tapi sikap kita itu menentukan kita bisa terus ada di dalamnya. Minta dijamin, minta direkayasa. Bapak Ibu, tempat yang kedua yang saya cukup rema secara pribadi, hari itu kita ke Karmel, Bapak Ibu, boleh next? Nah, Karmel itu artinya adalah the vineyard of God, taman anggur, kebun anggurnya Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah kebun anggurnya Tuhan ada banyak peristiwa di situ di Karmel. Ada cerita Elia yang luar biasa, tapi ada juga terselip ya cerita tentang Nabal dan Abigail. Hari itu di tengah-tengah 2 pria yang marah dan emosi, Nabal emosi, Daud juga emosi. Ada satu pribadi, mungkin bukan pribadi grande ya, yang besar ya, dia mungkin tokoh sekunder lah ya. Tapi Tuhan bilang, nak, dia berdiri di antara 2 pria dengan ego yang sedang marah dan meledak-ledak. Harusnya hari itu ada pertumpahan darah. Bapak Ibu tahu ceritanya ya, Daud itu lagi jadi pelarian, dia dengan tentara-tentara, orang-orang yang ikut dengan dia jadi preman hari itu ya. Jadi preman jagain di perkebunannya, peternakannya punyanya Nabal. Nabal lagi datang, orang kaya yang punya usaha di Karmel. Dan Daud bilang, boleh gak, ini kan lagi perayaan, boleh gak kasih kami tempat dan makanan. Gak minta banyak. Tapi Nabal emosi, marah, gak mau. Dan Daud juga emosi, kurang ajar, udah dijagain, gak tahu terima kasih. Dia udah bersumpah, Alkitab mencatat dia udah bersumpah ngangkat pedang, aku akan habisi seluruh Nabal yang gak tahu terima kasih itu. Hari itu Abigail dapat beritanya. Dan Abigail menyediakan yang hidangan anggur, sekian buyung anggur, dia menyediakan roti, dia menyediakan kue kismis, kue ara, menyediakan hidangan domba. Dan hari itu dia arbitrase di tengah-tengah 2 pria dewasa yang sedang marah. Bisa nggak ketika kita ada di tengah kondisi apapun, anggur kita dari yang kita yang bukan siapa-siapa, anggur yang kita unjukkan itu bisa meredakan peperangan. Dan hari itu ketika kita naikkan doa, Tuhan bilang, nak, 320 sekian orang ini yang satu pesawat, setiap orkestra itu sedang meneteskan anggur yang meredakan kemarahanku, yang meredakan kemarahan bangsa-bangsa. Bapak Ibu, selama kami di sana tuh nggak ada sirene sama sekali. Seluruh perjalanan yang katanya hati-hati jangan kesini, ada nanti takutnya masuk bunker atau segala macam, nggak ada sama sekali. Bebas merdeka, satu-satunya yang waktu itu karena kami sabat, bukan nggak boleh karena perang Bapak Ibu, karena sabat jadi harus diem-diem, kita nggak boleh nyalain musik dan semuanya. Tapi sisanya semua benar-benar terbuka. Dan Tuhan bilang, nak, yang kalian unjukkan, semua orkestra yang lo dibolak-balik tempatnya, direkayasa, diganti waktunya segala macam, itu seperti menaikkan dan menyediakan hidangan anggur, dan itu meredakan hatiku. Itu meredakan peperangan bangsa-bangsa. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, biaya ke Israel itu sekian M. Bapak Ibu mau tahu gak sih, perang Iran dan Israel yang baru sekian bulan itu udah 2.800 triliun. Itu gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Hanya dengan kita datang satu pesawat yang mungkin biayanya gede, menurut kita besar, menurut Tuhan, nak, 2.800 triliun itu habis sia-sia.
infrastruktur untuk bayar biaya Iron Dome, bayar biaya nuklir dan semuanya. Itu belum dihitung nyawa. 2.800 triliun dan kita berdoa tuh sudah selesai, berhenti. Gak boleh bertambah lagi. Yang kita keluarin 0, sekian. Gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi itu bisa meredakan. Yang ikut perang ini macam-macam kalangan. Di Besaya itu ada balita sampai oma-oma Golden Night yang di setiap titik foto minimal 20 kali. Kita udah bilang, "Oma, kita harus cepat." Dia jawab, "Kapan lagi umur saya bisa ke sini? Bapak mau bayarin saya ke sini?" "Oh ya udah, silakan foto." "Saya kapan lagi ke sini? Saya udah umur segini," katanya. Kita juga ya sudah, sebagai imam mari naikkan pendamaian saja. Foto di semua titik Bapak Ibu. Semua titik foto minimal 20 kali. Sampai selesai barang dibereskan baru dia naik. Belum lagi pipis dan semuanya. Jadi yang pergi itu benar-benar bukan orang-orang yang qualified secara mata manusia. Tapi mereka orang-orang yang memilih sepakat. Gak ada yang sakit sedikit pun. Dari bayi sampai yang Golden Night, pulang sehat. Semuanya sehat dan bahagia. Kita cuma tinggal menunggu koper-koper dikembalikan dengan emas-emas dan bunga-bunganya aja. Percayalah Bapak Ibu, itu semua murah. Itu semua murah. Untuk Abigail tersungkur di hadapan Daud, itu murah. One day Abigail bahkan menjadi salah satu istri Daud, mendampingi Daud ketika Daud menjadi raja. Di kebun anggur, Chariot of Love akan selalu membawakan anggur buat raja. Tapi di kebun anggur, mari kita jadi orang yang ada di tengah-tengah. Siapapun yang marah, kita ada di tengah-tengah dan selalu menjadi pendamai. Jadi orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang bijak dan meredakan. Yang kedua yang kita tahu adalah Chariot of Love akan selalu menaikkan orkestra. Seperti yang Elia lakukan di Gunung Karmel. Tapi kita tidak akan pernah depresi dan lelah. Tapi kita akan menaikkan orkestra yang grande, yang di sana kita akan memulihkan setiap mezbah. Itu Chariot of Love-nya Tuhan. Tidak ada keletihan di dalam Chariot of Love-nya Tuhan. Karena bahan bakar kita adalah kasih setia Tuhan. Dan bagian kita adalah aku mau dan tidak berjarak. Seperti tadi Ibu Nita, kadang-kadang keretanya bisa sangat cepat. Kadang-kadang keretanya melambat di tengah taman. Kadang-kadang keretanya seperti puting beliung di tengah kelopak mawar. Bapak Ibu ikutin, nikmatin. Karena itu akan membuat kita sungguh-sungguh Tuhan antar sampai ke puncak. Dan ini Tuhan pesan buat saya pribadi, nak. Selesai semua ini, jangan terlalu bersantai. Karena bagus ya Bapak Ibu, habis ini kita harus 1 juta penyembahan. Kalau harusnya saya sudah berangkat ke Papua untuk persiapan dan semuanya. Kenapa ngegas sekali ya Bapak Ibu? Setiap kali selesai pesta besar, ada bau-bau after party yang siap menjerat. Bapak Ibu tahu ya istilah after party ya. Habis pesta nikahan, after partinya adalah mabuk-mabukan. Habis acara KKR besar, after partinya adalah pacaran lagi, seenaknya lagi. Kita bukan orang yang seperti itu. Setelah pesta lawatan besar, tidak akan ada yang namanya sakit hati, depresi, tidak akan ada yang namanya lelah, capek. Setelah lawatan besar seperti yang Nuh lewatin, sekian tahun dia bikin bahtera, sekian ratus hari di dalam bahtera, keluar dari bahtera, tiba-tiba dia mabuk anggur. Slide yang terakhir, Bapak Ibu, kita orang-orang yang akan masuk ke Chariot of Love, kita akan selalu punya anggur yang Tuhan bisa nikmati, tapi kita gak akan mabuk anggur Bapak Ibu. Kita gak akan jadi orang yang mabuk anggur, puas dengan sudah selesai. Aku mau melakukan yang aku suka, aku mau seenakku, aku mau ini, aku mau itu. Bapak Ibu, itu
tidak ada di antara para orang-orang yang Tuhan bawa dengan chariot of love. Kita akan terus punya anggur yang manis. Setiap kali pesta terbesarnya Tuhan selesai, kita akan tetap jadi orang-orang yang seperti Tuhan. Selesai bikin mujizat, dia akan bercium-ciuman dengan Bapa, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita gak akan mabuk anggur. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu siap dengarkan yang lebih dahsyat lagi? Ya, saya serahkan ke Ibu, silakan.